Selamat datang di Populus Indonesia, saluran belajar politik bagi mahasiswa Indonesia. Semoga semua selalu semangat belajar meraih semua cita-cita dan impian. Video ini akan membahas secara singkat perihal mahasiswa dan politik elektoral. Tonton sampai selesai agar pemahaman kalian lengkap. Seorang penyair Jerman bernama Bertolt Brecht pernah memberikan pernyataan yang indah tentang politik dalam syairnya. Ia katakan seperti ini: buta terburuk adalah buta politik. Orang buta tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, rumah dan obat-obatan tergantung pada keputusan politik. Sambil membusungkan dada, ia berujar, "Aku benci politik." Seorang buta politik tidak mau tahu politik, sehingga muncullah pelacuran, anak-anak terlantar, perampokan, dan terburuk adalah korupsi dan perusahaan-perusahaan yang menguras kekayaan negeri. Tampaknya pernyataan Bertolt Brecht ini yang dituangkan dalam sebuah syairnya itu masih relevan hingga saat ini. Mengapa mahasiswa penting belajar politik? Seorang mahasiswa selain menjadi pemimpin yang efektif dan berwawasan global, mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik seperti organisasi mahasiswa. Pasti di setiap perguruan tinggi memiliki organisasi himpunan mahasiswa dari berbagai jurusan. Untuk jurusan ilmu politik ada himpunan mahasiswa ilmu politik. Kita sering menyebutnya Himapol. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan politik dapat dilihat dalam keaktifan mereka pada partai politik tertentu dan melakukan gerakan-gerakan sosial lainnya. Selain itu, mahasiswa juga menjadi corong perubahan yang memperjuangkan dan membawa berbagai perubahan-perubahan atas status quo ke arah yang lebih baik. Salah satu bentuk partisipasi mahasiswa untuk memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Partisipasi mahasiswa dalam pemilu atau pemilu kada menentukan arah kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah ke depannya. Mahasiswa dan politik elektoral. Sebagai mahasiswa, ia dapat mempengaruhi opini publik. Mereka seringkali menjadi barometer terbentuknya opini publik. Misalnya ketika terjadi krisis moneter yang tahun 1997 lalu bergeser menjadi krisis multidimensi termasuk krisis politik. Kelompok mahasiswa membentuk opini publik dan meyakinkan rakyat bahwa kepemimpinan nasional oleh rezim otoritarian harus diganti. Dan mereka berhasil menggulingkan rezim Soeharto yang otoriter. Mahasiswa mampu menjadi motor penggerak reformasi tahun 1998. Contoh lainnya adalah konten kreatif di media sosial yang dibuat oleh sekelompok anak muda generasi Y dan mahasiswa generasi Z. Melalui konten kreatif tersebut, mereka berusaha membentuk opini publik yang netral. Seperti epic rap battle of presidensi Prabowo versus Jokowi pada Pilpres 2019. Dan epic rap battle of presidensi Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mahasiswa sebagai pembentuk opini dalam politik elektoral dapat dilihat dalam kampanye-kampanye politik yang dilakukan secara digital. Misalnya kemunculan sejumlah podcast dan video di banyak media sosial yang mengkampanyekan calon-calon tertentu. Apakah itu calon legislatif atau calon kepala daerah atau calon presiden. Adanya tagar atau hashtag 2019 ganti presiden dan hashtag dia sibuk kerja yang mendapat ribuan views, tanggapan, postingan, dan likes dari netizen turut menggiring dan melibatkan mahasiswa dalam aktivisme digital politik elektoral. Mahasiswa mampu melakukan pendidikan politik sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini disebabkan karena mahasiswa punya tempat istimewa di mata masyarakat. Mereka dianggap jujur, idealis, dan steril dari tunggangan kelompok politik tertentu. Masyarakat menilai mahasiswa sebagai penjaga nilai atau guardian of value, yaitu sedang menjalankan politik moral. Mahasiswa adalah kelompok iron stock, yaitu penerus bangsa yang cakap dan tangguh. Dalam konteks pemilu, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, mahasiswa mengambil peran sebagai relawan di kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dan sebagai pengawas pemilu, mereka menjadi pengawas TPS khusus di lingkungan kampus. Dalam
peran sebagai pemantau pemilu, mahasiswa menjadi tim pemantau pemilu bersama masyarakat sipil. Demikian pembahasan singkat perihal mahasiswa dan politik elektoral. Silakan berbagi jika kalian merasa video ini bermanfaat. Pastikan kalian nonton video lainnya agar pengetahuan kalian lebih lengkap. Terima kasih. Salam Populus Indonesia.